Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat Jawa itu ada ungkapan kriwian dadi grojogan. Kriwian itu aliran air yang kecil, sedangkan grojogan itu air terjun dengan aliran yang deras. Ungkapan ini sebenarnya mempunyai makna bahwa hal kecil kalau tidak diperhatikan akan menjadi sesuatu yang besar atau rumit. Persoalan-persoalan kecil dalam hidup kita ketika tidak diperhatikan lama-lama menjadi persoalan yang besar dan sulit diurai. Kesalahan atau kebiasaan buruk yang kecil kalau tidak diperhatikan bisa berkembang menjadi kesalahan yang besar dan fatal. Inilah arti ungkapan itu. Karenanya hal-hal yang kecil itu perlu diwaspadai sejak dini. Hal ini yang juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 5 ayat 21 sampai 22 yang demikian bunyinya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini bagian firman Tuhan, dan melalui ajaran ini Tuhan Yesus sebenarnya juga mengingatkan kepada para murid dan kita semua untuk mewaspadai hal-hal yang merusak hidup. Bahkan ketika hal itu masih berupa benih-benih atau tindakan yang kecil. Karena yang merusak kehidupan yang besar itu biasanya berawal dari yang kecil, berupa kriwian yang dianggap dini. Memang benar yang namanya membunuh orang itu berdosa. Semua hukum masyarakat mengatakan membunuh itu berdosa. Namun bukankah dalam realita secara umum pembunuhan itu dilakukan sebagai ungkapan dari puncak kemarahan, kebencian, ataupun dendam pada pihak lain? Rasa-rasanya kok jarang atau bahkan tidak mungkin kalau dalam kondisi normal tanpa sebuah sebab, dalam suasana percakapan yang penuh canda tawa, tiba-tiba seseorang membunuh sesamanya atau menghabisi nyawa seseorang. Sulit itu dipahami. Umumnya yang namanya pembunuhan itu diawali dengan kemarahan, ketersinggungan, benci, dendam, saling menghina, saling memaki, dan berkembang tidak dikontrol dan tidak dikendalikan benih-benih itu. Kemudian ada niat untuk membunuh. Bukankah ini yang terjadi dalam peristiwa ketika pembunuhan pertama kali terjadi? Ketika Kain membunuh Habil, bukankah peristiwa itu terjadi karena hati Kain yang marah, hatinya panas, mukanya muram? Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan Kain, namun ia tidak menguasai kemarahannya, tetapi justru dikuasai oleh kemarahan dan kebenciannya sendiri, sampai akhirnya dia membunuh adiknya sendiri, yaitu Habil. Sekali lagi, semua berawal dari kemarahan dan kebencian. Jadi melalui ajaran tadi Tuhan Yesus mengingatkan, kita harus mencegah. Yang harus dicegah tidak hanya tindakan membunuh itu sendiri, tetapi sebab dari pembunuhan itu sendiri.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berada dalam minggu Prapaskah. Minggu ketika kita diajak menyatakan laku tobat dalam terang firman Tuhan, khususnya melalui khotbah Yesus di bukit, sebagai bentuk pertobatan kita. Mari kita dengan tegas menyatakan sikap yang tidak kompromi. Kita mewaspadai dan menolak benih-benih dosa ketika masih kriwikan, supaya jangan sampai itu menjadi gerojokan dan kita tidak berdaya untuk menolaknya. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami di saat kami berada dalam minggu sengsara atau minggu Prapaskah. Ajar kami Tuhan untuk mewaspadai pikiran-pikiran, perkataan-perkataan dan sikap hidup yang bisa membawa dan menyeret kami untuk jatuh ke dalam dosa. Ajar kami dengan tegas menolaknya sejak benih-benih itu muncul dalam hati kami, supaya kami tidak dikuasai oleh dosa. Bahkan atas tuntunan Roh Kudus, kami Engkau beri kekuatan dan kuasa untuk mengherdiknya sebagai wujud pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.